Di awal episode 4 ini, diperlihatkan seorang peserta yang terlihat buru-buru dan diajak oleh salah satu staf ke sebuah tempat. Staf lain yang melihat mereka berdua di CCTV langsung replying adegan mereka berdua lewat. Dan hal ini tanpa diketahui oleh staf lain. Sepertinya mereka menyimpan sesuatu. Para pemain yang menyelesaikan permainan kedua tadi mulai turun kembali. Bang Jabrik berterima kasih kepada Ryung karena telah membantunya di permainan kedua tadi. Si kakek juga berterima kasih kepada Gi-hun karena Gi-hun menciptakan suatu cara dari permainan kedua tadi. Karena Gi-hun, kakek ini masih bisa bertahan hidup. Sang-woo dan Ali akhirnya bisa bertemu dengan Gi-hun dan si kakek lagi. Mereka bersyukur karena masih bisa selamat dari game kedua tadi. Sang-woo juga meminta maaf karena seharusnya ia telah memerintahkan mereka untuk memilih gambar yang berbeda. Gi-hun mewajari hal itu karena Sang-woo juga tidak tahu isi dari game kedua tadi. Pengumuman dari game kedua pun dimulai. Dari 187 pemain, sebanyak 79 orang tereliminasi. Lalu turunlah tambahan uang dari setiap tereliminasinya para pemain ke dalam bola yang sudah terisi banyak uang di atas sana. Uang yang terakumulasi pada game kedua adalah 7,9 miliar won. Dan total hadiah yang terakumulasi hingga saat ini adalah 34,8 miliar won. Dan film pun dimulai. Waktu pun menunjukkan peserta untuk makan. Para staf di sana membawakan makanan mereka. Para pemain berbaris. Bang Jabrik protes karena makanan yang diberikan hanya sebuah telur dan satu botol soda. Karena merasa tak cukup, ia pun komplain. Tapi para staf tak menjawab apa yang ia katakan. Ryung yang mulai bergabung dengan tim Bang Jabrik membisikkan sesuatu kepadanya. Dan ternyata mereka melakukan keserakahan, di mana mereka menyerobot antrian lain agar mendapatkan 2 kali makanan. Cewek yang komplain pun akhirnya dibuat ketakutan oleh Bang Jabrik. Singkatnya, beberapa orang dari antrian belakang pun tak kebagian makanannya. Ia komplain kepada staf, tapi ya lagi-lagi, staf tak menjawab perkataan orang-orang itu. Bahkan, ia hanya bilang kalau makanan disiapkan sesuai jumlah pemain. Hendak emosi kepada staf, pria ini pun ditodongkan senjata. Seorang cewek di lain tempat buka mulut, kalau geng Bang Jabrik lah yang menyerobot dan memakan makanan dari antrian lain, sehingga ia mendapatkannya 2 kali. Pria yang tak mendapatkan jatah makanan itu pun menghampiri geng Bang Jabrik. Ia berusaha mengambil sisa dari botol yang Bang Jabrik minum. Karena perebutan itu, membuat botol soda itu pecah. Akhirnya, Bang Jabrik pun memukuli pria itu berkali-kali, bahkan sampai pria itu terkapar tak berdaya. Orang-orang di sana hanya bisa melihat pria itu dipukuli termasuk Saebyok yang sudah tahu sifat licik si Jabrik ketua gangster ini. Dan para staf pun hanya diam. Sang-woo yang ngecek keadaan pria itu bilang kepada Gi-hun bahwa pria itu telah tewas. Gi-hun berusaha memastikan sendiri dan benar saja pria itu tewas dipukuli si Jabrik. Gi-hun akhirnya bilang dengan emosi kepada para staf kalau pria itu telah mati. Tapi lagi-lagi, para staf itu hanya diam tak mendengarkan perkataan Gi-hun. Gi-hun emosi karena kematian pria itu di luar permainan. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang memberitahu bahwa pemain 271 atau pria yang tewas itu telah tereliminasi. Angka pemain yang hidup juga berkurang 1. Bahkan uang yang ada di bola sana bertambah karena kematiannya. Staf pun membawa peti untuk mengangkut mayat pria itu. Dan disinilah cikal bakal suatu maha dahsyat akan terjadi. Di suatu tempat, para staf sedang mengangkut peti-peti yang berisikan mayat. Dan di sini, detektif Jung-woo menggunakan topengnya dari lingkaran ke kotak. Setelah itu, ada staf lain yang berbicara kepada Jung-woo. Tapi staf itu kaget setelah melihat topeng Jung-woo bergambar kotak. Staf itu pun meminta maaf. Di sini membuktikan bahwa gambar dari topeng memiliki kasta tersendiri, dan kotak adalah kasta tertinggi dalam staf, dan yang terendah adalah bulat. Staf pun bilang kenapa Jung-woo atau atasan dengan topeng kotak ada di sini. Jung-woo hanya menjawab bahwa bawahannya dilarang bicara sebelum atasannya mengizinkan. Di suatu tempat, ada seorang pria berkacamata yang sedang membedah mayat dibantu oleh 2 staf lainnya. Ia mengambil organ-organ para peserta yang sudah wafat. Di lain tempat, Sang-woo mengutarakan pendapatnya. Menurut Sang-woo, akan ada sesuatu ketika lampu dimatikan.
Ali, Gi-hun, dan si kakek harus tetap terjaga karena melihat situasi pembunuhan pemain tadi oleh si Jabrik. Terlihat Jabrik lagi ngobrol seperti ngerencanain sesuatu. Jadi rencana mereka, jika ada yang diserang saat mulai tidur, mereka berempat harus berkumpul di ranjang Gi-hun untuk bertarung bersama. Si kakek yang ketiduran akhirnya menyetujui pendapat itu karena situasi saat ini sedang berbahaya. Gi-hun menemui Sae-byok. Ia meminta Sae-byok untuk tetap berjaga saat waktu tidur dimulai dan meminta Sae-byok untuk bergegas ke kasur Gi-hun jika terjadi sesuatu nanti. Tapi ia tak percaya kepada siapapun di tempat ini. Di tempat lain, si pria berkacamata yang lagi membedah organ, si pria kacamata ini sebenarnya bersekongkol dengan beberapa staf di sana. Pria ini meminta spoiler permainan selanjutnya kepada staf itu. Si staf memberikan telur dan menjelaskan bahwa mereka sengaja memberi sedikit makanan untuk membuat orang-orang berkelahi. Mereka akan menyingkirkan yang lemah sebelum permainan berikutnya dimulai. Staf pun menyarankan agar pria berkacamata itu, atau kita sebut saja dokter lah, susah amat gue ngomongnya, menyarankan si dokter itu untuk bergabung dengan tim yang paling kuat di sana. Singkatnya, si dokter ini mencari tim terkuat di sana. Ia pun melihat geng Bang Jabrik saat itu. Dan akhirnya, ia meminta buat join gengnya si Jabrik ini. Awalnya si dokter ini dicepuin sama geng Jabrik. Tapi si Jabrik dibisiki oleh dokter ini bahwa ia tahu permainan yang akan dilakukan selanjutnya. Detektif Jung-woo yang memakai topeng kotak pun terlihat cukup bebas. Di sana, para petugas, pasukan, dan pekerja diharap menuju posisi masing-masing karena game akan dimulai. Sedikit penjelasan ya, jadi sebenarnya para pemain belum tahu kalau setelah waktu tidur nanti akan ada game spesial. Hitungan mundur dari 30 detik pun dimulai, di mana setelah hitungan selesai, maka para peserta harus beristirahat. Terlihat Jabrik sudah siap dengan pecahan botolnya. Ia dan gengnya hendak membunuh para peserta lain. Gi-hun, Sang-woo, Ali, dan pemain lainnya menjaga diri dengan tidak tertidur. Tapi si kakek malah sudah pulas duluan. Di lain tempat, frontman melihat para peserta itu dengan infrared. Terlihat beberapa peserta memulai aksi pembunuhannya. Jeritan seorang wanita terdengar nyaring saat ditusuk. Keributan pun dimulai. Frontman memerintahkan permainan spesial ini untuk dimulai. Lampu juga mulai berkedip-kedip. Beberapa kasur mulai berjatuhan. Hal ini membuat kericuhan massal. Teriakan di mana-mana dan cukup banyak orang terbunuh. Tim Gi-hun yang sudah memprediksi hal ini berusaha berkumpul kembali. Sae-byok malah ditikam oleh salah satu pemain lain. Si Jabrik yang tahu keberadaan Sae-byok langsung menghajarnya. Tapi Sae-byok bisa melawan karena membawa pisau dan melukai si Jabrik hingga robek. Jabrik pun mencekik Sae-byok. Beruntung Sae-byok bisa menendang biji si Jabrik hingga si Jabrik kesakitan. Di sini nih gue bingung editnya cuy, karena kedap-kedip gelap gini coba. Nah pokoknya di sini chaos parah lah intinya. Gi-hun yang hampir dibunuh pemain lain dan digebuki besi oleh pemain itu dibantu Sang-woo. Sang-woo mengambil besinya dan memukuli pemain tersebut. Gi-hun, Sang-woo, dan Ali berhasil berkumpul. Perkelahian terus terjadi, adu pukul, jeritan di mana-mana. Dan tapi ternyata si kakek malah hilang dari kasurnya cuy, dan membuat mereka bertiga panik. Sumpah cuy, gue deg-degan nonton bagian ini ya. Jung-woo yang menjadi pemimpin di sana mendengarkan chaosnya di luar sana. Sae-byok akhirnya menghampiri Gi-hun. Si Jabrik yang dari tadi haus untuk membunuh Sae-byok berdiri di belakangnya. Beruntung Gi-hun mendorong dan memukul balik si Jabrik. Kedatangan Sang-woo sangat berarti di sini. Ia membantu perkelahian dengan gengnya si Jabrik ini. Bahkan Ali yang datang membawa besi yang jauh lebih besar membuat geng si Jabrik ketar-ketir. Tiba-tiba saja si kakek dengan suara yang seadanya pun memohon kepada semuanya untuk berhenti saling membunuh. Ia berteriak sambil menggigil di atas kasur yang tertinggi. Frontman yang melihat si kakek itu teriak-teriak akhirnya menyelesaikan permainannya, di mana para staf mulai memasuki kawasan peserta dan menghentikan kiamat gila ini.
Staf pun memeriksa sajam yang mereka bawa. Jungwo memimpin memerintah peserta untuk menjatuhkan barang-barangnya. Terlihat banyak sekali korban yang mati dari kerusuhan massal ini. Jungwo diam-diam berbicara kepada Gi-hun. Ia bertanya apakah ada pemain bernama Hwang In-ho di sana. Gi-hun menjawab bahwa pemain tak saling mengenal satu sama lain. Dengan sangat-sangat bingung, Gi-hun pun memikirkan apa yang ditanyakan oleh staf itu. Dan kenapa ia berbicara dengan peserta, padahal staf kan pada cuek-cuek semua gitu. Singkatnya, tim Gi-hun pun berkumpul. Gi-hun menyarankan untuk saling berkenalan satu sama lain. Di sini kita tahu kepanjangan Ali adalah Ali Abdul. Ia dari Pakistan cuy katanya. Letak posisinya ada di atas India. Saat Gi-hun menanyakan nama si kakek yang terlihat masih ketakutan, ia tak menjawab pertanyaan Gi-hun karena lupa akan namanya. Gi-hun pun mewajari hal itu karena saat sedang trauma dan panik, ia juga sering lupa alamat rumahnya. Di tempat lain, Jabrik yang entah paha atau perutnya yang sobek sedang dijahit oleh si dokter. Ryung menyindir dokter itu bahwa ia bisa kesini karena kebangkrutannya. Dari permainan tadi ada 27 orang yang tewas, sehingga sisa pemain hanya 80 orang saja. Setelah itu Ryung malah ngegodain si Jabrik. Ia ngajak Wik-Wik di kamar mandi nanti. Dan benar saja kelakuan itu pun dilakukan. Intinya di sini si Jabrik berjanji sama Ryung kalau mereka bakal menangin semua gamenya bersama dan pulang dari sini bersama-sama juga cuy. Ketika waktu istirahat tiba, Jungwo mulai mengetik beberapa materi penting yang ia alami. Ia juga mengirimkan kode Morse. Singkat cerita, para pemain mulai bangun dari tidurnya. Gi-hun merasa khawatir kepada si kakek, karena ia sama sekali tak tidur. Kakek itu meminta maaf karena ia tak bisa membantu banyak. Maka dari itu, sebagai gantinya ia berjaga untuk mereka agar tidurnya aman. Instruksi pun mulai terdengar bahwa permainan ketiga akan dimulai. Jadi permainan tadi adalah permainan spesial ya cuy. Staf pun mulai bersiap dan keluar dari kamarnya. Saat ini Jungwo menggunakan topeng gambar lingkaran. Para pemain pun dikumpulkan di suatu tempat. Permainan kali ini harus membentuk tim, di mana setiap tim 10 orang. Bang Jabrik menyuruh rekannya untuk mengumpulkan orang-orang yang kuat. Di sisi lain, Gi-hun dan Sangwoo berdiskusi. Menurutnya, jika permainan beregu, kemungkinan permainannya kepala ekor naga atau ular naga. Sangwoo berkata dikarenakan ada pria tua dan seorang wanita di timnya, tim kita memerlukan lebih banyak pria lagi. Selain itu, pria akan lebih diunggulkan dari semua permainan tradisional. Akhirnya mereka diperintah untuk mencari satu orang masing-masing, karena kurang 5 orang. Sangwoo juga bilang sama Ali untuk menutupi lengannya yang memiliki kekurangan agar tidak terlihat lemah di saat mencari anggota lain. Mereka berlima pun mulai mencari-cari. Terlihat si kakek yang sepertinya terlihat tidak ada yang tertarik untuk gabung sama si kakek. Kebetulan Ali pun mendapatkan satu orang. Sangwoo mengajak seorang pria. Awalnya ia mau, tapi setelah tahu kalau ia harus mengajak istrinya, Sangwoo pun menolaknya. Gi-hun mendapatkan satu orang. Di sisi lain, ada drama di tengah-tengah keramaian, yaitu Ryung dengan si Jabrik. Ryung mempertanyakan kenapa Jabrik gak masukin dirinya ke timnya. Jabrik pun beralasan kalau timnya udah penuh. Abis game ini selesai nanti, Ryung bisa balik lagi ke Jabrik. Akhirnya Jabrik pun mendorong Ryung karena terus memohon. Ryung pun sakit hati dan bilang akan membunuh Jabrik nantinya. Di sisi lain, Sae-byuk mengajak seorang wanita yang sedang gabut. Sangwoo cukup kecewa dengan orang-orang yang dibawa oleh rekannya. Bahkan si kakek tak dapat membawa orang lain untuk join grupnya. Bahkan ia juga agak kecewa karena Sae-byuk malah membawa seorang wanita. Gi-hun pun bilang bahwa kita harus mencari satu orang lagi. Tapi karena timnya lemah tak akan ada yang mau bergabung. Lalu tiba-tiba saja Ryung akhirnya join ke grup mereka. Ya walaupun Sangwoo agak kecewa karena cewek lagi yang ia dapatkan. Karena waktu sudah habis, mereka pun dibawa ke sebuah tempat untuk memulai permainannya. Staf pun menjelaskan permainannya, gamenya yaitu tarik tambang, di mana peserta yang kalah terpaksa akan jatuh ke bawah lantai paling dasar. Tim Jabrik cukup senang karena timnya kuat-kuat, sedangkan tim Sangwoo hanyalah kerupuk seblak semua. Staf pun mengundi setiap tim, alhasil tim Jabrik melawan tim 7. Terlihat Jabrik cuma senyum-senyum karena merasa lawannya itu mudah. Mereka pun bersiap untuk memulai tarik tambangnya. Lengan mereka diikat kepada tali itu sehingga tidak bisa melepasnya. Setelah siap, tembakan pun diluncurkan dan permainan pun dimulai. Karena kekuatan dari tim Jabrik kuat,
maka ia memenangkan gamenya dengan cukup mudah. Tim 7 ini kewalahan melawan Jabrik, dan mereka terseret dan bergelantung dengan talinya. Lalu, tali pun terpotong dan mereka terjatuh. Para staf pun memberesi mereka yang tereliminasi. Dan menurut gua, game kali ini sungguh sangat gila cuy. Kemungkinan jatuh dari ketinggian itu tergantung dari tingginya berapa. Jadi ada kemungkinan para pemain sekarat, tidak langsung mati. Dan ini sangat menyiksa. Staf itu pun memberikan kode dari darahnya dengan simbol plus. Permainan kedua pun diundi kembali, dan akhirnya tim Sangwo melawan tim 5. Tim 5 cukup lebih baik daripada tim Sangwo karena isinya batang semua ya. Persentase kemenangan tim 5 cukup baik ketimbang tim Sangwo. Mereka pun berjalan menuju lift untuk ke menara. Di sana mereka seperti sudah pasrah dengan keadaan, tapi si kakek berusaha menyemangati timnya ini. Katanya, tarik tambang itu bukan hanya kekuatan, tapi juga kecerdasan dan strategi. Awalnya rekannya yang lain meremehkan perkataan si kakek, tapi daripada pasrah dengan keadaan, lebih baik mendengarkan saran dari si kakek ini. Oke cuy, di sini gue bakal jelasin strategi si kakek yang mungkin bisa kalian pakai juga kalau kalian 17 Agustusan. Si kakek menceritakan bahwa ia selalu menang dalam pertandingan tarik tambang saat muda. Bahkan pernah lawan atlet katanya. Strategi si kakek pun digunakan. Pertama, orang yang berada paling depan adalah yang paling penting karena ia dekat dengan tim lawan. Jika dia lemah dan mudah putus asa, maka berakhirlah permainan ini. Kedua, orang paling belakang harus bertubuh kuat dan besar seperti jangkar kapal. Dan selanjutnya adalah penempatan dari anggota tim. Tempatkan di sebelah kanan dan kiri tali secara selang-seling. Posisikan kedua kaki sejajar dan menghadap depan. Lalu letakkan tali di antara ketiak. Dan terakhir, ini yang paling penting dan sangat penting. Untuk 10 detik pertama setelah permainan dimulai, kalian harus bertahan di tempat dan harus berbaring. Dorong perut bagian bawah ke langit dan dorong kepala kalian ke belakang. Dengan cara ini, kalian gak akan keseret sama tim lawan. Tahan sampai 10 detik saat ini. Pihak lawan akan panik dan kebingungan karena tak terseret sama sekali. Nah, kalau kalian bisa bertahan dengan posisi kayak gini, akan ada saat di mana tim lawan kehilangan ritme. Saat itu juga, tim Gi-hun mendapatkan ritme itu, dan langsung menariknya sekuat tenaga. Mereka berhasil membuat lawan kepanikan dan hampir menyentuh garis akhir, tapi lawan itu juga cukup kuat. Mereka menarik kembali tali itu dan malah membuat mereka kehilangan keseimbangan. Dan episode keempat film Squid Games pun selesai. Tim Gi-hun menggunakan strategi yang diberikan oleh si kakek dan itu pure berhasil. Tapi mereka terlihat kewalahan dan malah ingin melepaskan talinya beberapa detik. Apa sih sebenarnya yang akan mereka lakukan? Akankah mereka punya cara lain, strategi lain, atau mereka malah wafat bebarengan di game ini? Lanjut episode 5 aja cuy.